belajar, tetap semangat beribadah ya. Hari ini Miss Saras akan menjelaskan tentang bangun datar. Di bangun datar ada 3 komponen yang harus kalian mengerti. Yang pertama tentang sisi. Sisi adalah garis yang membentuk bangun datar. Yang kedua yaitu sudut. Sudut adalah daerah yang diapit 2 garis yang saling bertemu atau suatu bidang datar yang memiliki pojok. Yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 2 sisi yang berdekatan. Setelah kalian mengetahui tentang sisi, sudut, dan titik sudut, sekarang kita ke pengelompokan bangun datar. Ada 4 nanti yang akan Miss Saras jelaskan. Yang pertama tentang segitiga terlebih dahulu. Kalian pasti pernah melihat segitiga ya, atau mempunyai garisan yang berbentuk segitiga, atau biasanya ada ditemukan di contohnya atap rumah kalian itu berbentuk segitiga. Nah, segitiga itu cirinya apa? Dia memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Maksudnya bagaimana nih 3 sisi yang dimaksud adalah sisi tadi adalah garis yang membentuk bangun datar. Jadi ini yang dinamakan sisi 1, 2, 3. Ini yang disebut sisi. Kita namai misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Jadi yang disebut 3 sisi yang di segitiga itu berarti segitiga mempunyai sisi AB, BC, dan juga CA. Jelas ya nak sampai sini? Ya, untuk yang sudut. Sudut adalah tadi daerah yang diapit 2 garis yang saling bertemu atau suatu bidang datar yang memiliki pojok. Sebelum ke sudut, Miss Saras akan menjelaskan tentang titik sudut dulu. Titik sudut itu adalah titik pertemuan 2 sisi yang berdekatan. Jadi 2 sisi yang berdekatan itu misalnya ini dari sisi C sama yang ke A ini. Titik sudutnya mana? Berarti sini ya. Ini adalah titik sudut A, B, dan C. Jadi titik sudut itu adalah yang memiliki pojok. Ini pojok A, B, C. Jadi titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Sekarang untuk sudutnya, segitiga itu memiliki 3 sudut. Misalnya Miss Saras kasih contoh di sini. Ini kan berada di depan titik sudut A ya. Jadi sudut dari segitiga ini adalah segitiga, sudutnya adalah CAB. Kenapa kok CAB? Diambil dari sini ya, CAB. Terus bisa juga sudut itu, ini misalnya sudut yang pertama, yang sudut kedua adalah misalnya ada Miss Saras gambar di sini sudutnya. Berarti sudutnya adalah ABC. Bagaimana cara membedakannya? Jadi kalau ada gambar sudut di sini, titik sudutnya itu diletakkan di tengah. Ini kan titik sudutnya ada di titik sudut B ya. Jadi B-nya ada di tengah sini. Terus yang ditulis seperti ini, ABC. Itu sudut ABC. Satu lagi, sudutnya misalnya Miss Saras kasih contoh di sebelah sini. Berarti sudutnya apa anak-anak? C-nya ditulis di tengah. Boleh BCA. Jadi BCA. Sampai sini paham ya? Yang kedua yaitu tentang persegi. Persegi ciri-cirinya memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Kalian tentu pasti pernah melihat bentuk persegi ya anak-anak. Ada di jendela kelas kita itu contoh suatu persegi atau bingkai foto yang ada di rumah kalian. Nah, persegi itu memiliki 4 sisi. Apa saja contohnya? Misalnya di sini ada bentuk persegi. Yang disebut sisinya adalah ini mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4. Misal Miss Saras kasih nama di sini P. Q, berarti ini sisi PQ. Sini Miss Saras kasih
nama R berarti sisi QR. Yang sini S berarti sisi RS dan SP. Jadi 4 sisi itu ada sisi PQ, QR, RS dan juga SP. Nah, untuk sudutnya memiliki 4 sudut dan memiliki 4 titik sudut. Titik sudutnya apa? Tadi kan titik sudut adalah titik pojok ya, berarti titik sudutnya ada titik sudut P, titik sudut Q, titik sudut R, dan titik sudut S. Itu 4 sisi, 4 titik sudut di dalam persegi. Terus sudutnya bagaimana nih? Sudutnya misalnya taruh di sini sudutnya. Nah, kalau ada yang di depan titik sudut berarti ini ditaruh di tengah. Sudut apa? Berarti SPQ. SPQ sudutnya. Ini sudut yang pertama. Terus ada sudut apa lagi kalau ini misalnya ganti misalnya di sini. Berarti sudut apa? Yang ditaruh di tengah berarti adalah S-nya. Berarti sudut RSP. RSP. Nah, kalau di sini bagaimana, Miss? Di depan R berarti R-nya yang di tengah. Sudut apa berarti? SRQ. Nah, sedangkan yang terakhir kalau di sini di depan Q berarti Q-nya yang ada di tengah. Jadi sudut PQR. Jelas sampai sini? Nah, jadi besok kalau ada soal titik sudutnya apa saja, lihatlah posisi sudutnya itu menghadap kemana ya. Kalau di depan titik sudut Q misalnya seperti ini, berarti ini taruhlah di tengah sendiri, tidak boleh di depan atau di belakang. Terus yang di depan di belakang beda-beda, boleh tidak, Miss? Boleh. Yang penting yang di depan gambar sudutnya itu harus di tengah. Yang sini mau sudut RIP atau PQR boleh, yang penting ininya tetap di tengah. Gitu ya, anak. Yang ketiga adalah persegi panjang. Bangun datar bentuk persegi panjang. Gambarnya seperti ini ya, tapi untuk contoh lebih konkretnya atau yang jelas nih seperti yang misalnya pakai untuk nulis, yaitu papan tulis ini. Ada di kelas kalian pintu. Terus kalian pasti pernah punya setiap hari kalau di sekolah jajan pakai uang kertas, itu juga bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang hampir sama dengan persegi. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, memiliki 4 titik sudut. Yang membedakan apa? Kalau persegi panjang, kan kalau tadi persegi nggak ada panjangnya, ini persegi panjang. Berarti 2 pasang sisi yang berhadapan ini sama panjangnya. Ini sama panjangnya. Kalau persegi kan tadi tidak ya, semuanya tegak lurus sama. Kalau yang ini sisi 2 pasang sisinya ini berhadapan sama panjang. Nah, kita cari yuk mana yang disebut sisinya, mana yang disebut sudut atau titik sudutnya. Nah, dari sisi persegi panjang itu ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Misalnya di sini kasih nama D, E, F, G. Sisinya apa saja yang 4 sisi di persegi panjang itu? Kalau di sini misalnya kasih nama D, E, F, G, berarti ini adalah sisi DE, sisi EF, sisi FG, dan sisi GD. Itu ya, sisinya ada 4 itu. Miss, kalau titik sudutnya tadi yang mana? Titik sudutnya adalah titik pojoknya, berarti titik sudutnya juga ada 4, yaitu titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, dan titik sudut G. Itu titik sudutnya. Sudutnya bagaimana, Miss? Nah, misalnya di sini kalau ada seperti ini, berarti yang di tengah sudutnya yang apa? D ya, berarti sudut
sudut GDE. GDE. Ini sudut GDE. Terus kalau sudutnya misalnya kasih di sini, di depan titik sudut G, berarti apanya yang di tengah? G ya anak, ya anak. Berarti G-nya yang di tengah. Jadi sudut apa? F, G, dan D. F, G, D. Terus kalau misalnya pindah, sudutnya ada di sini, di depan titik sudut E, berarti sudut apa yang dimaksud? Pintar. Berarti sudut D, E, F. E-nya yang berada di tengah. Jadi kalau ada gambar sudut, silahkan titik sudutnya yang di depannya ada gambar sudut kalian taruh di tengah. Yang lainnya boleh kalian bolak-balik. Terus kalau misalnya sudutnya ada di depan titik F seperti ini, berarti sudut apa anak-anak? F-nya taruh di mana? Pintar. Ada di tengah. Berarti sudut apa? E, F, G. E, F, G. Boleh nggak Miss kalau G, F, E? Boleh, asalkan yang bergambar sudut ini kalian taruh di tengah. Itu ya anak-anak. Yang keempat adalah bangun datar lingkaran. Sering kalian pasti melihat lingkaran ya anak-anak. Contohnya ada apa aja? Yuk, seperti ini. Ini jam dinding di kelas kita berbentuk lingkaran. Ada lagi yang bisa menyebutkan cincin. Terus ya itu kue donat itu juga berbentuk lingkaran. Terus kalian kalau pasti jajan di kantin ada uang kembaliannya, itu kan uang koin kan, nah berbentuk lingkaran. Itu yang dinamakan lingkaran ya. Lingkaran ciri-cirinya bagaimana? Lingkaran itu hanya memiliki satu sisi saja. Satu sisi saja. Hanya memiliki satu sisi. Memiliki sudut tidak lingkaran itu? Punya pojokan tidak toh? Lingkaran itu punya pojokan tidak? Tidak ya, berarti sudut lingkaran itu tidak memiliki sudut. Tapi apa? Lingkaran itu memiliki